Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Masih tentang haji. Kali ini tentang tahrimu Makkah wa tahrimu Madinah. Tahrim, keharaman Mekah dan keharaman Madinah. Maksudnya menjadi tanah haram. Tanah suci ya maksudnya. Hadis ke 652. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, inna Ibrahima harrama Makkata wa da'a li ahliha. Sungguh Ibrahim telah mengharamkan Makkah, ya, maksudnya mentanah haramkan Mekah, dan berdoa untuk penduduknya. Wa inni haramtul Madinah, dan aku mentanah haramkan Madinah, kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Ibrahim mentanah haramkan Mekah. Wa inni da'autu, dan aku berdoa, fi sa'iha, pada soknya, so itu ukuran, wa muddiha, dan mud, satu sok itu 4 mud ya. Bimislai, seperti 2 ma da'a Ibrahim li ahli Makkah, apa yang didoakan oleh Ibrahim kepada penduduk Mekah. Hadis muttafaqun alaih. Apa kesimpulan hadis ini? Hadzal hadis dalil liman yaqulu inna tahrima Makkah innama huwa kana zaman Ibrahim. Hadis ini menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahwa Mekah menjadi tanah haram itu diresmikan oleh Ibrahim. Ya, ini hadis ini menjadi dalil. Wa sahih annau kana yauma khalaqas samawati wal ard. Pendapat yang sahih adalah Mekah menjadi tanah haram itu sejak awal Allah mencipta langit dan bumi. Jadi bukan sejak Nabi Ibrahim, tapi sejak pertama kali dibuat. Waqad sabaqatil masalah fil hadits sabiq. Dan masalah ini sudah disampaikan pada hadis 651. Kemarin ya. Nah, punya hadisnya itu. Innallaha habasan Makkah al-fila. Allah telah menahan pasukan gajah ya untuk masuk ke Mekah. Wassalatu 'alaiha Rasulah wal mu'minun, serta Allah menguasakan Rasul dan mukmin untuk menangani Mekah. Wa innala tahila li ahadin kana qabli. Ini hadis yang kemarin ya. Jadi berdasarkan hadis ini, Mekah menjadi tanah haram itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi awal sekali, sebelum ada Nabi Ibrahim. Al-hadis dalilun wa ta'kidun lil haditsi sabiq fi tahrimi saydil Madinah wa syajariha. Hadis ini menjadi dalil dan penguatan bagi hadis yang lalu tentang pengharaman buruan Madinah dan buruan Madinah dan pohon-pohonnya. Jadi nggak boleh dicabut.
Terus tidak boleh berburu ya binatang yang ada di perbatasan di lingkungan tanah haram. Wal jumhuru ala annahu la doman fi saydil Madinah wa syajariha bal huwa haram bila doman. Tapi pendapat jumhur mengatakan kalau ada pelanggaran katanya nggak perlu ada ganti untuk di Madinah mah. Yang ketiga, ad-du'a bil barakati fis sa'i wal muddi fil Madinah. Doa dari Nabi kita tentang takaran. Ya, sok dan mud yang dipakai di Madinah semuanya membawa berkah. Ini yang menguntungkan orang Madinah ya, sehingga kita diminta untuk belanja. Jadi belanja di Madinah itu memberikan keberkahan gitu singkatnya. Litasmiyati alaihi indal kail. Al-barakatu litasmiyati alaihi indal kail. Ada yang mengatakan keberkatan itu didapat sepanjang penjualnya itu mengingat Allah. Ya, dalam bertransaksi dia bismillah dan sebagainya. Awil barakatu fi yauma ma barakatin nabi, karena keberkahan yang didoakan oleh Nabi. Awil barakatu fi ta'am alladhi yushtara, atau berkah pada makanan yang dibeli. Fal barakatu tasulu minhu bil kail limtithali awi amri syari'. Maka keberkatan didapat karena taat kepada syariat. Ya, jadi kalau kita kebetulan punya rezeki, usahakan kita belanja yang ditakar-takar gitu ya, sebab mendatangkan berkah. Al-tasul barakah bisa babi salama min su'idzan. Ada yang mengatakan berkah itu didapat karena terhindar dari buruk sangka. Wakila al-muradu bikil ta'am bitaskirin argifah wallahu alam. Ada juga yang mengatakan semua makanan, ya meskipun itu roti, katanya. Semua makanan yang dibeli di Madinah itu membawa berkah. Di Mekah itu kalau orang padat benar itu bisa sampai 2 juta katanya, ngumpul tuh. Ya, jadi Masjidil Haram tuh bisa menampung 2 juta orang sekaligus. 2 juta apa 200 ribu? 200 ribu? 2 juta ya? 2 juta orang. Ini kan semua masjid kan bisa bisa diukur. Kalau ini sebaris 35, tinggal ngitung aja berapa baris. Bisa ketahuan. Ya. Jadi disesuaikan dengan pendinginnya, kan ada ukuran itu. Nah di Malang itu nggak sampai 2 juta. Dan saya waktu itu masih remaja. Ngantri itu engap. Jadi maksud saya, Allah menempatkan praktek ibadah di Mekah itu bukan kebetulan. Artinya kalau dipindah ke Monas, mungkin akan banyak orang jatuh karena kekurangan oksigen. Karena di situ tidak ada nilai mukjizat ya. Jadi mukjizat itu masih sekarang kita dapati yang banyak orang nggak sadar. Kenapa tidak ada yang jatuh karena kekurangan oksigen? Padahal hawanya panas, kalau udah dingin luar biasa dingin. Nah itulah mukjizat. Allah menyatakan mathabatalin nas, tempat kunjungan. Jadi tetapkan mathabah. Ada yang mengatakan ngangeni. Jadi tempat itu ngangeni. Yang kangen ya yang justru yang sudah pernah ke sana. Kan nggak kenal maka nggak sayang kan. Karena belum tahu jadi nggak sayang. Yang udah pernah ke sana kepengen lagi. Nah ngangeni itu yang ada di hati kita, itu bagian dari mukjizat yang tersisa. Bukan buatan kita, kepengen lagi. Walaupun mahal ya. Kita lanjutkan. Yang keempat. Ja'a fi sahih Muslim, Allahumma barik lahum fi mikyalihim. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda mengungkapkan doa, ya Allah berkailah mereka pada takaran mereka. Wa barik lahum fi sa'ihim, soknya. Wa barik lahum fi muddihim,
serta mudnya. Nah, kita tahu nih di zaman Nabi sudah ada ukuran. Kemudian ditingkatkan lagi di zaman Umar. Ya. Sehingga ada disebut dengan pos. Pos itu. Jadi setiap titik tertentu di situ ada penunggunya. Nah, pos itu rata-rata 14 kilo. Maka ini dipakai ukuran safar itu berapa? Berapa jaraknya sehingga dibolehkan sholat qasar itu. Ada pos-pos yang dibangun di zaman Umar. Ukurannya 14 kilo. Kenapa 14 kilo? Dalam 14 kilo, kuda itu lelah. Maka dia harus diberi minum. Ya, kita lihat saja lah di Jogja itu ya, delman-delman itu di bawahnya ada rumput tuh. Di bawah andongnya itu. Saya tanya kenapa harus bawa ginian? Dia kalau istirahat makan gitu ya. Minum si kuda tuh. Jadi kuda itu memang cepat, tapi nggak bisa lama. Cepat nggak bisa lama. Kalau onta bisa lama tapi lamban. Tahan tuh. Karena dia nyimpen dalam tubuhnya. Ya. Itu pada Allah anugerahkan pada binatang beda-beda. Wal barakatu bimana nama. Tadi saya sebutkan bahwa di zaman Umar itu sudah mulai ada perubahan besar-besaran dalam fokus dalam administrasi dan ukuran-ukuran. Sayang ya, orang sebijak beliau, setegas beliau, berakhir dengan kematian yang tragis. Harus dibunuh. Sayang sekali. Beliau menjadi khalifah itu kalau nggak salah 10 tahun apa ya? Umar bin Khattab. Sudah mulai perbaikan-perbaikan. Kesejahteraan, ukuran-ukuran. Karena kalau kita transaksikan, ukuran manual kan susah kan? Semeneke. Lah kan susah. Tangan orang beda-beda. Jadi harus diukur. Nah, yang kita sesalkan adalah temuan-temuan ukuran itu standarnya barat. Kilo, terus meter-meter itu semua barat. Padahal dulunya kita. Jadi ya, kita lihat tuh ada semacam lompatan. Dulunya maju benar, kok kita anjlok. Jadi kita dikuasai mereka. Inilah sejarah membuktikan begitu ya. Kemudian wal barkah bimana nama wa ziyada wa takun bimastatis sabat waluzum. Jadi berkah itu mananya banyak, ada yang tumbuh dan kembang. Wa yahtamil barkah ad-diniyah, boleh jadi keberkatan agama. Ya, kita lihatlah. Kalau satu tempat dikunjungi banyak orang, itu sudah pasti rezekinya ngalir. Ya, maka itu banyak orang mengatakan yang paling nyaman untuk mengalirkan rezeki itu adalah wisata. Karena wisata itu modal utamanya itu adalah pertama aja. Ya. Perbaikan lingkungan gitu. Dibuat nyaman. Setelah itu orang berkunjung terus itu pasti ngalirin uang. Banyak orang datang otomatis mereka butuh makan, butuh minum. Nah, kita kan jadi jualan. Ya, ada perputaran ekonomi. Jadi kalau ada jual beli, ini mesin ekonomi berjalan. Nah, produk-produk unggulan kita kalau diakui dunia, ini akan membuat mata uang kita nilainya naik. Nah, produk-produk kita nggak begitu diakui dunia, maka merosot. Sekarang 16.000 sekian. Stagnan di situ. Naik turun, dikit-dikit. Nah, kalau kita satu saat karyanya diakui, rupiah itu akan, nilai tukarnya akan naik. Mungkin dolar akan menjadi 5.000 itu. Itu sudah signifikan itu. Ya, rupiah kita itu bisa buat beli macam-macam. Nilai tukarnya. Ini kaitannya begitu ya. Fatakunu bimana sabat wal baqa kabaqail hukmi biha bibai syariat bibaqai syariat wa sabat ya. Maksud berkah ini, cerita tentang berkah itu ditafsirkan oleh banyak ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan tumbuh dan kembang, ada yang berkah agamanya dan sebagainya. Selanjutnya hadis tentang tahrimu haramal Madinah Munawwarah, tentang batas ya ke tanah haraman Madinah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
al-Madinah haramun ma baina irin ila thaur. Madinah itu haram dengan batas antara Ir dan Thaur. Ini dua tempat yang kita gak begitu ngerti ya. Itu jelasnya sekarang dibangun kayak gapura itu ya. Kayak gapura. Nah, inilah tanah haram. Jadi batasnya ada. Nah, pokoknya di lingkungan itu kita tidak boleh melanggar larangan-larangan ini. Di luarnya silahkan. Kesimpulan, Innal Madinah Munawwarah muharramatun indallah kama anna Makkah mukarramah muharramah. Madinah setara dengan Mekah dalam ketanah haraman. Yang kedua, inna hudud Madinah al-muharramah baina air ila Thaur. Batasnya antara air dan Thaur. Nah, dua nama yang kita nggak tahu persis. Ya kalau itu ada di Indonesia ya mungkin sama, mereka juga akan bingung. Keranggot, tuh, orang Arab keranggot sama bingungnya ini apa di keranggot, dari kerangkot sampai ke pendilan. Contohnya. Nah kalau kita kan merasa asing ini, apa Thaur? Thaur mana asalnya kan banteng ini, banteng. Ya. Jadi dijadikan nama juga nih, asal maknanya ya Thaur sampai Ir itu adalah kafilah onta yang membawa barang-barang. Ir. Nggak tahulah nama-nama begini ya. Singkatnya sekarang itu sudah diberi batas, ada gapuranya. Haram Madinah. Yang kedua, inna hudul Madinah al-muharramah baina Ir wa Thaur wa fi riwayatin Allahumma inni uharrim ma baina jabaliha. Dalam sebuah riwayat yang dibukukan dalam himpunan Anas, ya, Anas, riwayat Anas, Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku mengharamkan antara gunungnya, antara dua gunung katanya, jadi tandanya. Wa fi riwayatin ma baina la bataiha. Dalam satu riwayat, aku mengharamkan dua bangunan. Nah, dulu ada bangunannya. Dinding ini dan dinding ini. Kalau dengan bangunan kan umurnya terbatas ya. Bangunan kita ini paling lama 50 tahun. Jadi kalau kita membangun, diamin aja 50 tahun roboh ya. Maka harus dipugar kan. Itulah sebabnya kenapa Allah menjadikan Mekah Madinah ini batu. Karena batu itu awet. Menjadi situs sejarah. Oh ini. Jadi kalau saja situs sejarah Rasulullah itu bukan batu, itu mungkin sudah hilang. Kalau bentuknya bangunan-bangunan. Ya contohnya candi-candi yang ada di Indonesia, situs-situs sejarah. Kan ada yang hidungnya hilang, apa hilang. Rata-rata hidungnya hilang. Padahal itu batu juga. Ja'a fi ahadits inda Muslim bayanul murad minat tahrim. Dalam hadis Muslim dijelaskan yang dimaksudkan haram itu haram apanya? Ya dalam hadis Muslim dijelaskan la yuqta'u adoha. Tidak boleh dicabut pohonnya. Ya. Pohon berdurinya. Jadi ado itu hanya kullu syajari fi syauqud. Setiap pohon yang ada durinya. Jangankan yang nggak berduri, yang berduri saja tidak boleh dicabut. Nah kalau mau diatur gimana tuh? Ya, nah itu saya nggak tahu lah cara-caranya bagaimana. Wala yusadu saiduha, tidak boleh diburu buruannya. Wa fi riwayatin wa yuqtalu saiduha, kecuali ada binatang yang membahayakan ya, yang dikecualikan seperti kalajengking, ular. Wala yuridu ahadun al-Madinah bisu illa adzaballahu finnar. Tidak ada seorang pun yang menginginkan keburukan pada Madinah kecuali dia akan mendapat celaka. Kualat. Ya. Nah, kalau ada orang niat ingin mengacaukan Madinah, dia akan kualat. Konon nanti dari hadis yang lain, ketika Dajjal nanti eksis, dia tidak bisa masuk Madinah.
Jadi kota yang nggak bisa masuki Madinah itu, yang bisa masuki Dajjal itu Madinah. Ya, mungkin Mekah juga. Jadi nah ini ada doa dari Nabi Muhammad sehingga orang berduyun-duyun pada ke sana. Karena Dajjal ini kan mungkin bisa dituhankan orang ya. Karena dia bisa mengabulkan sesuatu yang sulit terjadi. Orang datang kepadanya dengan kesulitan-kesulitan, antara yang paceklik, kalau jadi pengikut dia menjadi hilang pacekliknya. Sementara yang menolak ajakan dia menjadi miskin. Jadi fitnah besar tuh, sehingga kita setiap sholat, a'udzubika min fitnatid dajjal. Kenapa? Doanya terus diulang-ulang. Karena nanti kalau muncul dia sangat ruwet. Ya, jadi benar dan salah itu bolak-balik gitu. Ya, kacau gitu. Ya sepertinya kebatilan yang ditampakkan pada rejim kemarin itu kan distorsi itu. Kita jadi bingung. Kenapa orang-orang yang terdidik kok ngikut ke situ? Nah, sesudah lengser baru ketahuan. Ya, baru ketahuan. Anehnya waktu jadi mah nggak ketahuan. Nah, sudah ini kejadian baru mulai terlihat dari menteri agamanya, menteri pendidikannya. Ini mulai kelihatan IKN yang dibangun nggak dipakai. Sehingga hari ini Indonesia nggak punya ibu kota. Karena DKI itu sudah dicoret, tidak menjadi DKI lagi, tidak menjadi daerah khusus ibu kota, tapi menjadi kota administrasi. Jadi Jakarta itu namanya sekarang Kota Administrasi Jakarta. Bukan DKI lah. Nah, ibu kotanya mananya sono, no. Tapi nggak dipakai. Maka Indonesia nggak punya ibu kota secara faktual. Secara de jure sana. Iya. Bayangkan apa enggak tuh. Janggal. Ya, itulah. Karena itu keserakahan faktor nggak mikir dulu. Sama dengan Bandara Kertajati. Nggak usah jauh-jauh nengok ke sana lah. Kertajati aja yang jauh di Jawa Barat. Sumedang. Sekarang Kang Dedi minta kepada Angkatan Udara supaya tuker guling. Husen kan ada angkatan udaranya. Nah, itu diberikan Kertajati. Jadi biarlah angkatan udara tuh di Kertajati. Sementara untuk transportasi itu tetap pakai Husen. Karena orang tahunya Husen. Paling enak tuh Husen. Karena di tengah kota. Saya tahu kan karena saya dulu kan ngirim barang tuh lewat udara. Banyak konsultasi. Ya, jadi paling enak tuh. Orang Malaysia kalau mau beli ke Pasar Baru, dalam hitungan jam dia sampai di Bandung, dari Husen ke Pasar Baru, ya deket banget. Dia udah bisa balik lagi. Jadi nggak perlu nginep, dia sudah bawa barang. Sibuk sekali tuh di daerah Pasar Baru itu. Ngepak-ngepakin barang yang Jadi orang kalau belanja dari Malaysia, itu biasa udah. Ngobrolnya udah biasa, pakai ringgit segala itu. Di Bandung mah, jadi transaksinya nggak tahu udah berapa jumlah. Nah sekarang itu berkurang setelah dipindah Kertajati. Kejauhan. Bayangin aja orang dari Kertajati sampai ke Pasar Baru, naik apa dia? Ya. Kalau orang lain kan biasanya ada tuh, wasilahnya di dalam itu, apa pakai kereta, apa jadi enak. Ini mau jauh banget, macetnya belum. Jadi males. Nah ini mengurangi tingkat kunjungan. Ya, otomatis rugi kan. Jadi otomatis kalau nggak ada penumpang ya berantakan. Nah ini kurang dipikirkan. Asal ngebangun. Ngisinya mah enggak. Ya soalnya begitu. Persoalannya itu pejabat-pejabatnya dapat fee. Dapat fee soalnya. Kita lanjut. Sekarang cara berhaji, caranya.
Babu sifatil hajj wa dukhuli Makkah. Bab tentang cara berhaji dan cara masuk ke Mekah. Hadis ke-654. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah hajja fa kharajna ma'ahu. Suatu saat Rasulullah haji, kami ikut bersama beliau. Ya, suatu kebanggaan ya, pimpinan tertinggi kita bisa ikut bersamanya, kan senang banget ya. Hatta ataina Dzal Hulaifah, sampai kami datang ke Dzal Hulaifah, sekarang disebut Bir Ali. Fawaladat Asma bintu Umais. Di Dzal Hulaifah itu Asma bin Umais melahirkan. Asma bintu Umais melahirkan. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, "Ightasili, mandilah, wastanfiri bitsaubin, serta balutlah ya tempat keluar bayinya itu dengan kain." Kan berdarah kan? Ini dalam kondisi hamil besar, ikut haji. Bayangin aja tuh. Kalau sekarang nggak boleh kali ya? Nggak boleh udah. Diperkirakan dalam perjalanan, kalau hamil mungkin boleh, hamil muda. Tapi kalau udah usia sekian itu pasti ada warning. Nggak boleh masuk. Wahrimi, dan ihramlah. Wasalla Rasulullah fil masjid. Lalu Rasulullah salat di masjid. Ya, sekarang sudah dibangun masjid. Sumaraqabal qaswa, kemudian beliau menaiki ontanya yang dinamai qaswa. Hatta idza stawat bihi al baida, sampai tiba di satu tempat namanya Baida. Ahalla bitauhid, beliau bertahlil. Maksudnya labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Mulai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, hatta idza atainal baita aslama rukna. Kemudian tiba ke Baitullah, ceritanya ya, udah masuk ke Baitullah, istaslama rukna, beliau pun mencium Hajar Aswad. Ya, kan dimulai dari Hajar Aswad kan, tawaf tuh, dicium. Faromala salasan, lalu beliau romal. Romal itu jalan cepat dengan langkah yang pendek. Kalau orang sini menyebutnya ngincing. Romal itu. Jadi jalan cepat, tapi langkahnya jangan panjang-panjang, pendek-pendek. Orang sini bilang ngincik. Itu 3 kali. Ya. Katanya sih para ahli mengatakan Rasulullah ingin show of force, memperlihatkan kekuatan umat Islam. Sehingga yang ditampilkan itu pakai ittiba. Selendang ininya, ihramnya nih, diturunin ke sini. Ya, jadi maksudnya ininya kelihatan nih, gak tertutup. Iya, iya gitu. Pasti yang boleh tampil di depan bukan yang kurus-kurus ya kan. Kalau yang kecil-kecil, ya gitu kan. Yang gede-gede, semodel Mike Tyson gitu. Jadi orang ngeliat tuh udah takut gitu. Karena pertama kali masuk ke sana, orang melihat siapa nih yang dibawa oleh Nabi. Ternyata yang dikedepankan itu orang negro oleh Nabi. Seperti kita tahu kalau orang sepak bola kan bawa anak kecil kan. Keturunan siapa tuh? Keturunan bule ini rata-rata. Jarang ada orang yang dianggap tersisihkan itu loh. Orang kulit hitam jarang dibawa itu buat pamer. Tapi Rasulullah yang dikedepankan kulit hitam. Ini apa tujuan lain dari Rasulullah itu? Untuk meniadakan kelas. Misi dari Rasulullah meniadakan kelas, karena dikawinkan secara bersilang. Ya, sehingga alhamdulillah dalam Islam ini tidak ada kasta. Anda kenal di agama lain ada kasta. Jadi orang-orang tertinggi yang boleh menjadi ahli agama. Di Indonesia kan enggak. Di Indonesia. Pada Islam tuh enggak ada. Siapapun bisa memimpin asal dia menguasai ilmunya. Ya, dalam Islam. Ketika kita ngisi di soft awal, tidak pilih-pilih keturunan kan. Siapa yang duluan silakan. Tapi kalau di agama lain, mimpin agama itu harus kasta Brahmana.
Di Katolik juga sebenarnya sama. Cuma dia nggak pamer aja. Yang boleh deket-deket itu ya udah tercatat. Nggak boleh orang sembarangan itu. Yang ini melayani pendeta. Wah, itu orang-orang nggak bisa sembarangan. Terpilih. Kita lanjut. Fastaqbala. Kemudian beliau setelah selesai summa kharaja minal bab ila Safa. Beliau masuk ke Bukit Safa, ya, dekatnya situ ya. Lalu beliau mengucapkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah ini mengucapkan itu, maksudnya doanya. Jadi sunnahnya sa'i, doanya itu ujung dengan ujung. Di tengahnya nggak ada doa. Kalau ada orang doa, itu semua tidak ada dalil. Ya tapi orang ikut aja. Ada ucapan-ucapan kan. Jadi yang sunnah itu adalah di ujung dengan ujung. Doa. Nanti kan ada apa tuh? Saya lupa lah. Nah itu. Ya. Kalaupun kita boleh berdoa, itu doa-doa yang sifatnya pribadi. Kan di situ ada tulisannya tuh. Sayang nggak banyak orang ngerti doa utama yang ditulis itu. Ya. Yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus yang saya baca lagi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Itu yang ditulis di situ. Di Bukit Safa tuh ada tulisan. Tapi orang nggak ngelihat. Itu kan sebenarnya dipasangkan supaya dibaca sebenarnya. Nah, bacanya gitu, inna safa wal marwata, kita berdiri dulu lempeng. Jadi jangan turun dulu, kita naik dikit kan. Sekarang kan sudah dipoles ya. Jadi tidak, kesannya itu bukan bukit lagi, sudah dipoles agak dikit tinggi lah. Nah, kita berdiri di situ, baca ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara, fala junaha alaihi ayat tawafi bima. Nah, baru kita lari ya. Kemudian nanti kalau sampai ke tempat tertentu yang sekarang sudah ditandai dengan lampu hijau, kita lari agak cepetan. Ya, untuk laki-laki, kalau perempuan biasa aja. Nah, begitu juga terulang nanti kalau lewat lampu hijau, lari lagi. Pokoknya kayak orang kebakaran gitulah, lari. Mengevakuasi diri semacam begitu. Kemudian wahataral baita, sampai dia melihat Baitullah. Baitullah ada di sebelah kiri ya, kalau nggak salah. Fastabal kiblat fawahada wa kabbara. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahza wahdah. Summa da'a baina dzalika salasa marat. Diulang-ulang. Summa nazala ilal marwah, kemudian sampai ke marwah. Nah, dari Safa ke marwah itu dianggap sekali. Dari marwah ke Safa begitu juga. Nah, itu 7 kali. Ya, kurang lebih dihitung-hitung 4 kiloan lah ya. Karena sekali tariknya 750-an ya. Dari Safa dan marwahnya 750 meteran. Jadi kali 7 tuh. Ya 4 kiloan sekitar itu. Kalau dihitung semuanya, ngos-ngosan juga. Tapi di sana jangan khawatir, di tengah-tengahnya udah tersedia banyak minum. Ya, jadi kita bisa istirahat, melanjutin lagi, silahkan. Bagi yang nggak kuat ya. Tapi kalau rame-rame mah enak aja. Nah, demikianlah kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Ini berbagi materi, sorry. Ini belum selesai ya. Seperti biasa, pada Selasa kita lanjutkan dengan materi Tatoruf. Tatoruf ini yang saya baca adalah jilid kedua. Ya, jilid kedua ini ditulis langsung oleh ini saya kenalkan, Irjen Polisi Sentot Prasetyo, SIK. Lahir di Magelang pada tanggal 28 Oktober 1968. Ya, mengawali pendidikannya di SD Budi Bakit Persit Tanjung Karang, Lampung ya. Dan melanjutkan ke SMP swasta Budi Bakti Persit Tanjung Karang. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMAN 5 Tanjung Karang,
atau SMA 9 Bandar Lampung, beliau mendaftar ke Akabri, Akademi Kepolisian pada 1987 dan lulus pendidikan kepolisian pada 1991. PTIK 2002, Sespim 2006, dan Lemhanas 2020. Selama berkarir di kepolisian, hampir setengah dari 33 tahun perjalanan dinasnya dia habiskan di Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Densus. Berikut adalah beberapa posisi strategis yang pernah dan masih dijabat. Pertama, Kanit Intelijen Densus 88 AT Bareskrim 2010. Kasat Gaswil Sulawesi Densus 88 Anti Teror 2011. Kasat Gaswil DKI Jakarta Densus 88 2016. Direktur Penyidikan Densus 88 2017. Wakadensus 88 Anti Teror 2020, Kadensus Kadensus 2023 hingga saat ini. Buku ini saya terima dari beliau. Jadi saya pernah ketemu beliau. Ya, beliau menceritakan juga buku ini tidak dijual untuk umum. Jadi JI The Untold Story. Dan saya kemarin Ahad malam itu mendapat kehormatan juga untuk menyampaikan presentasi buku yang pernah disampaikan itu yang sudah tamat. Saya diminta menyampaikan baru kali ini didengar juga oleh anggota Densus. Jadi ini menarik. Ya, menariknya adalah mereka saya biarkan ngaji. Jadi memang bukunya buku dia, tapi saya masuki nafas agama. Gitu. Jadi kita belak-belakan saja. Mereka datang telat. Kenapa telat? Kan saya boleh ngomong. Aku telat. Kan aparat harus disiplin. Saya kan yang jadi pembicara. Nah, itu dihadapkan orang-orang yang galak. Ya, yang sudah pada tobat itu yang menyaksikan. Nah, di antara mereka galaknya itu masih merokok juga gitu. Mau ngebul. Ya sudah sentuh juga. Seorang aktivis tidak boleh merokok. Sebab nanti kalau kita perang, wih, nggak ada rokok, itu nggak susah. Jadi. Berbeda dengan kebanyakan orang, saudara. Saya dapat gambaran juga, sebenarnya kita sedulur dengan Al-Hanif pada mulanya. Al-Hanif juga dulu kita. Cuma karena dia dapat ancaman dari kepolisian, maka dia meniadakan jihad. Makanya seruannya keras, jangan cerita jihad. Kalau saya enggak, saya di depan Densus mengatakan, kalau Bapak mengatakan jihad tidak perlu, itu salah. Yang benar ada tujuannya. Sekarang kita harus membela NKRI. Itu saya sampaikan pada beliau. Kalau salah pasti dia udah ngeritik. Bayangkan hari-hari ini kalau presiden kita di Venezuela kan, apa nggak panas kita? Darah jihad kita akan naik lagi. Nah, jadi jihad itu adalah bela negara. Tergantung negara mana yang Anda ingin bela. Nah, sekarang membela NKRI. Jadi sama dengan masjid, kita cinta masjid, walaupun kita tidak cinta pengurusnya, contohnya kan. Pengurusnya nggak cocok sama kita, itu hak saudara. Itu hak saudara. Tapi jangan lantas karena nggak suka sama pengurus, Anda benci masjid. Ini saya sadarkan pada teman-teman. Jadi pada saat itu saya sampaikan bahwa terorisme timbul pada dasarnya itu berawal dari adanya perbedaan. Adanya perbedaan. Karena orang itu berbeda dengan kita, timbul rasa nggak seneng kita. Seharusnya dia kayak saya. Begitu kan? Karena kita merasa diri kita benar. Pak Mul merasa nggak dirinya benar? Iya dong, harus begitu. Kalau salah mana bisa kita, waduh, salah atau benar kita, pasti ragu. Ketika kita melihat orang nggak sama dengan kita, enak kita. Apalagi kita sudah belajar, ada dalil, panduannya. Dia omongnya angel bener orang. Udah dibilang nggak boleh, malah bangun tenda coba. Hah?
bangun tenda biru. Kenapa orang ini begini? Akan kita enak. Nah, karena enak kita langsungkan dengan penyerangan. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi bahkan di situ ada sambutan dari mereka. Nanti kajian ini tidak hanya di hadapan pada teman-teman katanya. Tidak hanya akan diselenggarakan dengan peserta teman-temannya. Tapi aparat pemerintah katanya. Oke, bagus. Jadi nanti dihadapkan pada instansi Kementerian Agama, mana-manalah yang dicurigai akan menjadi galak yang terkait. Jadi akan dibuka secara bebas. Boleh, nggak masalah. Kita bantu sebagai bukti bahwa kita mendukung negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda benci pada presiden, jangan benci Indonesia dong. Ngerti ya? Sama dengan tadi, ukurannya masjid. Karena Anda nggak suka pada pengurus masjid, kok masjid yang nggak salah dibenci. Anda jadi jarang masuk masjid gara-gara pengurus. Jangan. Tuh, sama dengan Indonesia. Anda benci polisi, karena Anda berperkara dengan polisi tertentu kan nggak mewakili semuanya. Ya kan? Termasuk sekarang Kapolrinya dianggap pembangkang. Mulai ngegigit. Kalau saya bakal jadi kementerian kepolisian, angguran jadi petani, monggo. Kita sebagai pembela negara melihat begitu jengkel. Ya kan? Berarti nggak tunduk pada undang-undang. Kan aparat itu harus tunduk, namanya alat negara. Saya tunduk pada hukum. Itu yang benar jawabannya. Terserah negara menempatkan saya, karena saya adalah perwira. Ya, artinya saya tidak dipusingin oleh jabatan apa, yang penting itu seperti Khalid bin Walid. Pernah kan dengar ceritanya kan? Suatu saat dipensiunkan oleh Umar bin Khattab. Siapa yang nggak enak tuh lagi tinggi-tingginya karir. Kenapa? Karena kamu mengganggu tauhid. Sekarang orang kalau perang tuh Khalid, Khalid, bukan Allahu Akbar. Ini mengalahkan Allah, tidak boleh, musyrik. Jadi saya berhentikan. Tapi Khalid sopan, tidak berontak. Dia diam-diam mengunjungi Umar. Salah apa saya? Kamu nggak punya salah. Sambil nangis Umar. Nggak punya salah. Tapi ketenaran kamu itu mengganggu tauhid. Sebab kalau perang, Khalid begitu. Menurut kita wajar ya? Wajar menurut kita. Tapi kalau menurut tauhid nggak wajar. Maka apa yang terjadi pada Khalid, beliau tetap ikut. Tapi statusnya menjadi prajurit. Dari ketinggian langsung terjun bebas. Tapi no problem kalau dia ikhlas. Lillahi ta'ala. Maka itu saya serukan kepada pengurus-pengurus nanti kalau pensiun tetap aktif di masjid. Tuh. Soalnya di Pesona begitu pensiun dia nggak pernah muncul lagi. Gimana itu? Pensiun kok apa-apaan nggak ada kaitan dengan masjid. Itu Anda sholat bukan karena jadi pengurus kan? Nah, kita kembali sini. Di sini, kalau buku yang kita baca ini versi polisi. Jadi polisi melihat gerakan ini. Kata dia begini, hampir semua tulisan tentang sejarah Jamaah Islamiyah menyebut kelompok ini didirikan hanya oleh dua tokoh dakwah. Ya, yaitu kakak dari Abu Bakar Ba'asyir. Bukan. Siapa ini? Saya lupa. Ustadz Abu Bakar dan Abdullah Sungkar. Ya, Abdullah Sungkar. Mereka membuat begini karena kecewa terhadap tingkah pola pemimpin NII. Jadi mereka dulunya NII, Negara Islam Indonesia, yang digagas oleh Kartosuwiryo. Ya, Kartosuwiryo itu dulu teman dekatnya Soekarno. Jadi Soekarto dengan satu lagi apa? Itu satu guru, yaitu HOS Cokro Aminoto. Dari satu kandungan lahir 3 orang yang berbeda.
Kalau Kartosuwiryo ini Islami, Soekarno nasionalis. Memang ada perjalanan yang menyimpang juga dari Soekarno. Saya pernah mendengar dari orang Aceh yang ahli hukum. Tapi dia cerita nggak di depan disorot kamera. Salah satu niat dari Soekarno itu adalah pengen punya istri warga seluruh dunia. Iya. Jadi dia kepengen punya anak, cita-citanya setiap negara ada. Makanya Jepang sudah berhasil kan? Berhasil. Tapi melangkah yang lain belum berhasil, beliau umur persoalannya. Dan dari sisi politik diturunkan. Jadi niatnya begitu, pernah minta, boleh nggak? Kalau nggak salah Ismail Suni, seorang tokoh hukum, saya pernah ketemu langsung dengan beliau, Ismail Suni. Dia cerita, udah meninggal orangnya. Saya pernah diminta fatwa, hukum boleh nggak? Terus terang saya nggak boleh, karena nggak boleh begitu mah. Tuh, makanya dua pemimpin kita, proklamator, satu poligami, satu monogami, kan? Tetap Muhammad Hatta. Ini dua prinsip yang berbeda. Jadi beliau begitu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi semua itu satu sumber. Kenapa gagasan ini ada? Kalau ditanyakan kenapa NI timbul? Karena kecewa dengan RI. Kenapa kecewa dengan RI? Karena pada waktu itu RI sudah tidak bersatu lagi. Sudah menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Serikat tuh. Maka gagasan menyatukan Republik Indonesia itu disuarakan oleh Muhammad Nasir. Orang kepercayaan kita, tokoh ya yang kita sangat hormati. Karena itu jangan terprovokasi untuk memecah belah. Tuh. Kan sebenarnya orang-orang non-muslim itu kepengen pecah sebenarnya. Jadi semua orang yang non-muslim, Anda jangan lihat lugunya. Di balik keluguannya itu ada kejahatan. Nah, sama dengan ini. Yang kita patut sesalkan, omongan dari Kapolri justru di depan DPR, saya nggak setuju. Itu tidak boleh kata nggak setuju sebenarnya pada alat negara itu tidak boleh mengatakan tidak setuju, tidak boleh. Saya siap kalau memang ditugaskan dimanapun, itu yang benar. Iya, nggak boleh itu melanggar keputusan, tidak boleh. Nah itu maksudnya saya ingin katakan, yang Anda percaya lugu-lugu itu tetap pasti ada motivasi. Jangan pernah percaya. Keikhlasan hanya milik ibadiyas salihin. Hamba-hamba Allah yang saleh. Kita kembali ke sini. Ide pokok ini dituangkan banyak ceramah, kajian, sejumlah naskah. Salah satu monumental adalah Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, PUBJI namanya. Di bagian awal, dokumen yang dikeluarkan oleh Majelis Qiyadah Markaziyah. Singkatnya, kalau dilihat dari teorinya, tidak ada kesan untuk membuat kekerasan. Di sini tidak ada, sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Petunjuknya begitu. Ya, di bukunya ini. Dalam prinsip pertama yang membahas tentang tujuan, JI dengan tegas mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Tuh. Bahasanya begitu. Ya. Dengan cara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu berarti apapun yang dilakukan kelompok ini termasuk keterlibatan dalam banyak peristiwa kekerasan akan tetap berada dalam koridor yang dianggap sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam ini bisa membangunkan orang tidak takut mati. Dengan jihad ini. Tidak takut. Sehingga begitu dia melihat ada yang berbeda, kesel dia. Itu yang menjadi titik masalah. Ketika dia melihat ada orang berbeda, kesel dia. Kesel itu dilakukan dalam bentuk kekerasan. Itu yang salahnya di situ. Tanpa komando. Jadi banyak kesalahan-kesalahan di lapangan ini karena inisiatif sendiri gitu. Ini orang angel amat sih. Begini. Hantam sama dia tanpa komando. Tuh. Itu juga yang terjadi pada kekerasan-kekerasan. Nah, polisi mudah
mudah menuduh karena dia anggotanya. Lah kamu kan seragamnya sama dengan kita melihat orang berseragam polisi menerima suap. Ah, dasar polisi kan begitu langsung. Lalu mereka membela diri oknum gitu kan. Sama seperti di setiap institusi begitu. Ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi antara tujuan dari pertama sampai pelaksanaan itu ada kesenjangan. Tujuannya begini, pelaksanaannya begitu. Terkait dengan akidah, JI mengklaim bahwa mereka menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala manhajis salafis salih. Makanya orang Islam tidak boleh menentang Pancasila. Karena Pancasila itu 8/9 orang Islam. Kan 9 itu kan penandatangan Piagam Jakarta. Semuanya 9. 8-nya itu orang Islam. Iya. Mana mungkin orang Islam menolak Pancasila? Dan itu sudah dikaji. Kalau dulu kita masih ramang-ramang. Masih ramang-ramang. Bertentangan enggak ya? Bertentangan enggak? Sekarang sudah dikaji secara tuntas, ya, dengan dalil-dalil, tidak ada pasal yang bertentangan. Yang bertentangan justru pelaksanaannya. Contohnya waktu terjadi COVID, kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi orang takutnya bukan main sama virus. Tidak ada pernyataan dari pemerintah secara resmi, kita ini kan negara yang berketuhanan. Kita harus menghadap Tuhan yang mengendalikan virus. Tapi semua ke arahnya obat. Jadi kita panik. Hanya 1-2 orang yang mengatakan, tenang. Ketika kita diserang virus, kita jangan takut virusnya, takut sama yang punya. Ya, itulah. Nah, karena waktunya nggak ada, saya harus ngajar. Beralih tempat. Saudara, singkatnya, komunitas kita, saya sudah sampaikan bahwa di Pangurawi, kajian Pangurawi itu sudah selesai. Ya, buku tentang Tatoruf sudah selesai. Bahkan sekarang yang dikaji buku kedua, karangan pimpinan Bapak. Alhamdulillah, kata mereka. Seneng kan? Kalau pimpinannya sebutkan, Irjan itu, yang ngarang. Irjan ini Bapak jarang dapat buku ini. Ini dibagikan kepada peserta. Jadi saya pernah ikut seminar. Mereka yang menyelenggarakan. Jadi sekarang secara berkala, kalau ada kaitan-kaitan dengan umat Islam, kekerasan, saya diberitahu, oh ini spot-spotnya di mana, kemungkinan kalau mereka perlu ceramah saya diundang. Kita juga mulai dibentuk nih. Jadi bagaimana orang-orang yang dulu terlibat mau dikemanakan, kan dulunya kan semangat, nanti jangan loyo, tapi dalam pengertian positif sekarang bagaimana? Itu juga lagi, kita juga warna-warni. Tapi itu semuanya kalau Anda merokok, saya ragu Anda aktivis. Sebab nanti kalau perang minta rokok itu bagaimana? Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah menjaga dan tetap melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Semoga mereka dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan solihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.